Cici Dayanti, Dari warga. Panularan Wonokromo Jatiyoso. Mbak kenal nggak dengan Pak Barkah itu? Kenal. Dulu beliau di sini sebagai apa? Beliau dulu bekerja di sini sebagai Kapolsek. Apa yang mungkin ketika beliau menjabat di sini, apa yang terkesan dari Mbak terhadap Pak Barkah? Dulu beliau membantu saya waktu masih sekolah. Karena kan dulu terkendala sepeda motor itu. Ketika mau berangkat ke sekolah, Iya. sekolahnya jauhnya berapa kilo sih, Pak? Sekitar 15 km. Jadi kendala transportasi, akhirnya beliau membantu Mbak Cici. Apa ya pada waktu yang dibantu pada saat itu? Beliau memberikan sepeda motor. Sepeda motor sehingga Mbak Cici bisa sekolah lagi ke sana dengan mungkin tidak terkendala transportasi ya. Iya betul. Itu sampai lulus itu, Mbak. Sampai lulus. Maksudnya beliau membantu penjaga itu sampai lulus nih. Iya. Mungkin selain memberikan transportasi, apalagi yang kesan Mbak terhadap Pak Barkah? Pak Barkah itu orangnya mengayomi. Mengayomi. Karena tugas beliau sebagai seorang Polisi. polisi ya. Oh gitu. Terus yang lain mungkin semacam mungkin pernah membantu di KKN atau PKL dan lain-lain. Iya. Dulu tuh di sini PKL di Polsek itu nggak ada. Tapi karena Pak Barkah jadi ada. Jasa beliau ya. Iya. Oh jadi kalau dulu di sini mau PKL jauh nggih lakukan. Iya, jauh. Dengan dibantu beliau sehingga makin mempermudah warga masyarakat sini. Iya. Oh, gitu. Yang lain ada nggak mungkin? Apakah beliau di sini senang membantu masyarakat? Mungkin dalam aksi-aksi sosial, pengajian dan lain-lain. Saya selalu lihat kalau pas ada acara itu pasti beliau ada. Begitu. Memang begitu nggih sosoknya. Iya. Betul. Kalau di pengajian gimana? Pernah ikut pengajiannya juga? Iya. Di mana biasanya? Di tempat saya juga pernah. Maksudnya di masjid apa di apa? Di masjid. Pernah denger pengajiannya gitu? Gimana? Isinya gimana? Ya Bagus kan itu atau gimana? bagus. Gimana? Tahunnya tahun lulus SMK tahun Tahun 2021. 2021. Terus apa? Diberi sepeda motornya tahun berapa? Tahun 2019 saya. Kelas 1 berarti. Kelas 1. Tapi tahu nggak yang ngasih itu siapa itu? Sekarang di pabrik Apa ya? Nesia dong. Nesia. Apa ya? Apa? Tekstil. Tekstil Korea. Oh, Indonesia. Iya. Dapat masih. Bagian? Di gudang. Pak sinten asmane Pak? Wagi man Dalemipun? Margorjo. Jenengan pensiunan apa kerja napa? Kula riyen istilah seminator niku kawin suntik sapi ampun pensiun kok niki. Berarti dinas peternakan. Nggih, Pak jenengan kenal Pak Barkah? kenal. Kenale enten pundi? Kenale nggih riyen-riyen piyambak asring dolan teng kantor, Kantor polisi. kantor polisi. Enten apa jenengan kok dolan kantor polisi? Biasa wong dolan-dolan ngoten nggih. Angsal mrene dolan mriku. Dalam pun kathah sing tepang. Menurut jenengan Pak Barkah niku pripun? Terus pun anune nyambet damel wonten Jatiyoso. Nggih. Ya lumayan sae. Saene pripun? Bermasyarakat. Bermasyarakat. Napa melih? Ya, istilahnya ya bermasyarakat napa-napa sing kegiatan anu ya pake pindah. Dulu tarling pripun? Terus nanti Tak jare tarling niku pripun? Starling niku kan anggar anu niku enten kegiatan anu napa? Sapromadon. Bulan Ramadan niku kan keng napa jenenge? Kecamatan ngoten niku kan enten tarling teng desa-desa niku istilahnya perkopincan napa-napa ngoten niku. Ceramah kultum. Pake. Nggih. Nggih kadang-kadang nggih ngoten kan bodit jadwal ketinggal ya ngoten. Ceramahe pripun? Jenengan seneng sae napa pripun? Nggih. Remen lah ya batas pengalaman mboten ngerti. Jenengan pernah napa kalih Pak Barkah?
Terus ini Pernah nopo duwe kesan nopo kali Pak Barkah? kesane nggih nek karo Pak niku nggih mengisi kenan niku nggih istilahnya kekeluargaan terus dalam pelaksanaan tugas Pak nggih niku wau bermasyarakat saged membaur. Bermasyarakat membaur niku pripun? Nggih istilahnya enten kegiatan apa-napa niku pripun nggih istilahnya Iki Mas. nate ndamel napa, ndamel program napa sing tesih ngatosake demo-demo Pak. Nek masalah program-programe dalem mboten anu kan mboten napa istilahnya mboten patek ngertos ngoten. Namung menawi tang anu ngoten Pak niku istilahnya ngasane nek wong desa sregep ngoten niku. Jadi kegiatan apa mawon Pak niku selalu tampil lah gampangane. Misalnya kegiatan apa Pak? Napa-napa kakak anu enten kemasyarakatan, bangun dalan napa ngoten niku kan. Pak jatane rawuh kalih Rawuh. sinten niku kala kesupen niku tunggal. Rajin bermasyarakat maksudnya. Nggih kalih Pak anu niku keng Koramil niku Pak sinten niku. Kala kesupen Pak niku Koramil. Kali Pak Koramil dan Ramile. Senes. Oh. Tap Oh setahun. tap nggih. Pak Wardi kalih sing tunggal niku sinten niku kala lari. Pernah bareng nopo melih jenengan selain pengajian ngoten? Nggih nek anu nggih nembe anu nembe sareng-sareng Jumatan kalih Tarling niku kadang-kadang. Jumatan. Nek Jumatan Pak Barkah nggih tau dadi khotib pinten? Nggih nate nggih. Seneng ceramahe. Nggih nek kangge niku kula nggih remen. Masyarakat kan mboten mesti kadang ngaten niku nggih. Nek anu ceramah tentang nopo? Sing jeneng kelingan. Ah mboten kemut. Nek anu ceramah. Pengajian kan sering Pak, ini kudu diundang termasuk Pak sinten niku putra mantune Pak Eko. Pak Eko. Pak Barkah niku. Terus pundi? Secara pribadine Pak Barkah niku pripun? Maksude? Pribadine Pak Barkah yo nutute jenengan pripun? Nggih sae nek bermasyarakat niku kan termasuk pribadi to kan mboten pribadine anu kan bermasyarakat kan pegang. Nggih. Nggih to Mas. Perkenalkan nama saya Joko Yuwanto, saya warga Margorjo, RT 1 RW 13, Jatioso, Karanganyar. Mas, kapan panjenengan kenal dengan Pak Barkah kira-kira tahun berapa? Saya mengenal beliau Pak Barkah waktu beliau menjabat sebagai Kapolsek di Jatioso. Kesan panjenengan terhadap beliau Mas pada waktu beliau menjabat di sini? Kesan saya untuk beliau itu orangnya sopan, bisa bermasyarakat, terus cepat tanggap, terus ada bencana, ada laporan apa-apa, sigap. Beliau langsung memerintahkan terstruktur, langsung terjun ke lapangan. Mungkin contoh-contoh ketika saat itu apa saja? Waktu itu kalau ada, kan waktu itu masa Covid ya, itu bantuan-bantuan seperti itu langsung menyasar bantuan. Dimana itu ada orang yang terkena COVID-19, beliau langsung terjun survei menyatakan kalau itu sudah positif, memberikan sosialisasi untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan waktu itu kalau sudah memberikan sosialisasi dan pihak masyarakat itu sudah mentaati perintahnya untuk isolasi mandiri, beliau langsung cekatan mencarikan bantuan seperti sembako atau untuk kebutuhan hidup waktu isolasi mandiri di rumah. Itu salah satu yang pernah beliau lakukan di sini dan sosial. Mungkin yang lain Yang sampai lain- sekarang masih berkesan terhadap Mas Ya. Joko apa? Yang masih berkesan itu di sini kan pegunungan ya Pak. Pegunungan itu kalau musim hujan itu rawan longsor, rawan apa, lah itu langsung cekatan dia. Kalau ada monitor bencana atau apa langsung terjun survei itu di lapangan itu langsung dilihat ada bencananya itu seperti apa, itu langsung ada kirka itu kerugian seperti apa, terus bagaimana penanggulangannya, bagaimana cara solusinya, cara mencarikan bantuan yang tepat untuk masyarakat yang terimbas bencana tersebut.
Kalau ke masjid gitu pengajian? Untuk pengajian itu selama saya mengenal itu paling bagus itu Pak Barkah. Pak Barkah itu setiap sholat Jumat itu rutin di masjid kecamatan. Terus kalau ada undangan tapi kabar atau apa di sini pengajian itu selalu beliau datang, diundang untuk menjadi penceramah itu beliau bisa atau nggak bisa tetap dibuat bisa. Itu beliau itu selalu menyempatkan waktu untuk masyarakat Jatiosho khususnya waktu beliau menjabat di Jatiosho. Pas puasa juga jadi Puasa itu rutin tarling, diadakan tarling ke dusun-dusun, desa-desa, itu rutin setiap malam. Liwat bangsa. Nah, ini kalau dari jaketan ngoten ora nggo jaket kok. Polisi ngurusi manuk. Manuk napa? Boleh apa enak ta? mau seneng manuk to? Habis. Harus makan ya. Harus makan ya. Enggak masalah. Ayo Buatan. main. Kan sayang ini. Berarti kan apa ini? Bayu udah gede nih kok. Bayu kan seperti berbumi ini kok lagi anak lain. Bayu sing anu, nggih. Tapi napa operasi niku lho. Ayo. Erni, Erni karo Cici, kene. Untuk pawiatan sekitar tahun 2012. Setelah beberapa tahun saya keluar, kemudian saya ditimbali oleh Gusti Mung untuk menerima ganjaran pangkat. Istilahnya ganjaran pangkat kanti kekancingan. Kekancingan itu berarti bentuk ijazahnya. Itu yang pertama saya mendapatkan pangkat KRAT. KRAT itu Kanjeng Raden Tumenggung. KRT itu yang pertama KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung, itu setingkat dengan Bupati Sepuh.
Kemudian selang beberapa tahun, saya di tahun 2022 kemarin, saya ditimbali lagi oleh Gus Timung untuk menerima ganjaran pangkat yang kedua, yaitu KRAT, Kanjeng Raden Aryo Temenggung. Itu setingkat Bupati Rio Inggil. Bupati Rio Inggil. Rio Inggil. Itu dua kekancingan yang saya terima, dan setelah menerima kekancingan ini bukan hanya tidak ada kewajiban-kewajiban di keraton, ada kewajiban-kewajiban di keraton, yaitu harus ikut nyengkuyung bowo gawene keraton. Artinya ketika keraton ada hajat-hajat, harus kita sengkuyung sebagai abdi, sebagai noto dan seterusnya. Itu memang punya kewajiban-kewajiban, ada beberapa hal. Ini barangkali terkait dengan kekancingan yang saya terima melalui lembaga Dewan Adat Keraton Purwokerto Diningrat. Terus bagaimana kalau Anda mengimplementasikan gelar-gelar itu dalam kehidupan bermasyarakat? Gelar ini sebetulnya sebagai wujud kita itu menggelurakan tradisi Jawa, kearifan lokal Jawa, budaya lokal Jawa yang semakin hari tradisi Jawa ini juga semakin luntur, sehingga siapa lagi yang harus nguri-nguri kemudian menjaga tradisi-tradisi Jawa melalui budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini memang perlu diselamatkan oleh kita sebagai orang Jawa. Maka aplikasinya saya di tengah-tengah masyarakat antara lain ya saya harus membudayakan tradisi Jawa, kanthi perilaku Jawa, dan akhlak Jawa. Unggah-ungguh ini yang semakin hari semakin luntur kita, semakin luntur, sehingga penerapan di Jawa, di masyarakat pada umumnya ini memang perlu didudah lagi atau digali lagi supaya kembali lagi kepada tradisi Jawa yang adiluhung, yang luar biasa sebetulnya Jawa ini. Setelah saya mendalami Jawa itu memang luar biasa. Ini barangkali.